Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok coding akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aplikasi Perkantoran dan Perkembangan Teknik Elektro, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Zul Rahmadi Eskom Mkom. Latar belakang makalah kami yaitu komputer adalah alat pengolah data yang bekerja secara elektronik dengan kecepatan ketelitian yang sangat tinggi dan mampu mengerjakan berbagai proses dengan keterlibatan manusia yang minimum. Perkembangan teknologi informasi yang kian hari kian pesat telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang. Hampir seluruh aspek kehidupan saat ini membutuhkan teknologi informasi. Misalnya adalah aplikasi perkantoran yang berupa Microsoft Office, di mana Microsoft Office ini terdiri dari Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. Nah, hampir semua orang mengenal dan menggunakan aplikasi ini, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Sedangkan teknik elektro adalah bidang yang sangat luas dan saat ini sangat dirasakan pesat perkembangannya, dari penyediaan sumber daya energi listrik, kontrol industri, peralatan rumah tangga, perangkat audio video, telekomunikasi, sistem informasi komputer, instrumen di sektor medis, bahkan dalam moda sistem transportasi menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Microsoft Word adalah sebuah program yang diciptakan untuk pengolah kata, sehingga software ini paling populer di kalangan pengguna komputer. Microsoft Word pertama kali muncul pada tahun 1992. Microsoft Word banyak digunakan di kalangan perkantoran karena sebagai penunjang atau memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas kantornya. Ribbon merupakan sebuah area atau menu yang menampilkan dengan menggunakan icon yang terdiri dari beberapa tab yang menimbulkan fitur-fitur di dalamnya. Ribbon sendiri terdiri dari tab file, home, insert, page layout, referensi, mailings, review, dan view. Kedua, di sini ada quick access menu. Tab ini yang berisi menu-menu yang sering kita gunakan, seperti save, undo, dan redo. Kita juga dapat penyeting dengan sesuai kebutuhan yang sering kita gunakan. Cara memilih mengaktifkan menu atau icon yang ada di tab Quick Access Menu, kita dapat menggunakan langkah-langkah seperti pilih tanda kanan, paling kanan, pilih More Commands, kemudian pada jendela Word Option, pilih kotak kiri yang ditampilkan di Quick Access Menu, kotak sebelah kiri. Setelah menu di kotak kiri dipilih, kemudian tekan tombol Add dan terakhir pilih OK. Yang ketiga atau yang terakhir, status bar berfungsi untuk menampilkan sebuah informasi tentang halaman seperti page number, nomor halaman, word count, jumlah kata yang diketik, language, bahasa penulis, view, tampilan halaman kerja, zoom, memperbesar dan memperkecil tampilan halaman kerja. Status bar ini terletak paling bawah. Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi pengolah angka yang sangat populer saat ini. Microsoft Excel yang terkadang juga disebut MS Excel atau biasa juga disingkat menjadi Excel, merupakan aplikasi yang bisa menjadi sangat membantu pengerja atau pengolahan data, sehingga bisa menjadi lebih mengefektifkan penggunaan waktu dan mengefisienkan pekerjaan karena data dan formula yang sudah dibuat bisa disimpan dan dapat diakses pada saat yang lain untuk melakukan perbaikan atau penambahan data dan formula. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan angka. Microsoft Excel mampu mengelola angka untuk fungsi matematika, fungsi statistika, fungsi keuangan, dan fungsi logika, bahkan perhitungan gaji karyawan yang baik. Dengan neraca maupun laporan keuangan dapat dilakukan dengan Microsoft Excel. Selain aplikasi pengolahan angka dengan Microsoft Excel, terdapat juga aplikasi sejenis Lotus for Windows, SuperCalc, Xpro, dan OpenOffice. Istilah-istilah dalam Excel: cell,
merupakan bagian terkecil dari lembar kerja yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa rumus atau teks. Worksheet atau lembar kerja merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 6.553 baris. Workbook atau buku kerja merupakan kumpulan dari 256 lembar kerja atau barbel set sampai set 256. Range merupakan sekelompok sel yang akan mendeteksi sama sesuai perintah yang Anda jalankan. Alamat relief merupakan alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Alamat semi absolute merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Alamat absolute merupakan alamat yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Tekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolute pada formula bar. Terakhir ada name box menunjukkan pada cal atau range yang aktif saat itu. Anda juga dapat membuat range nama melakukan kontak nama di sebelah kiri formula bar. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, dan beberapa program lainnya, PowerPoint berjalan di atas komputer PC, berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh, yang menggunakan sistem operasi Apple macOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Kinect, aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pembisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di lingkungan Microsoft PowerPoint 2010. Yang pertama yaitu Quick Access Toolbar, berisi kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum, dapat ditambah maupun dikurangi. Namun secara default terdiri dari Shift, Undo, dan Redo. Selanjutnya yaitu Ribbon, berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya Home, Design, dan Animation. Pada masing-masing tab berisi beberapa kelompok perintah, misalnya Slide, Times, dan Drawing. Selanjutnya yaitu Title, menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Selanjutnya Minimize, digunakan untuk meminimalkan tampilan dokumen. Selanjutnya yaitu Restore Down, digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen ke full screen. Sedangkan Restore Down digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen dari full screen. Close, digunakan untuk menutup dokumen. Help, bantuan yang dapat digunakan pengguna terkait. Selanjutnya Slide Navigation Find, berfungsi untuk melihat dan bekerja pada slide presentasi. Ruler, berada di bagian atas dan di bagian kiri yang berfungsi untuk memudahkan dalam menyesuaikan dokumen secara presisi. Selanjutnya yaitu Slide Pane, merupakan tampilan utama slide, dapat melihat dan melakukan editing pada slide yang dipilih. Selanjutnya itu Notes, kolom untuk menambahkan catatan yang akan membantu dalam mempersiapkan atau menyampaikan presentasi. Selanjutnya yaitu Fact Number in Slide, menunjukkan slide yang sedang diakses dari keseluruhan slide. Slide Time, menampilkan nama-nama slide. View Mode,
berisi kumpulan mode tampilan dokumen antara lain normal, slide, sorter, reading view, dan slideshow. Selanjutnya itu normal, menampilkan mode baca dengan tetap menampilkan panel navigasi dan slide yang dipilih. Slide sorter menampilkan versi kecil dari semua slide pada presentasi. Selanjutnya reading view menampilkan mode baca yang akan menyembunyikan perintah edit untuk memudahkan ketika diperiksa. Slideshow berfungsi untuk menjalankan slide yang sedang diakses pada slide pane. Zoom control digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Perkembangan teknik elektro di masa dulu. Revolusi besar-besaran terhadap elektronika terjadi sekitar tahun 1960-an, di mana saat itu mulai ditemukan suatu alat elektronika yang dinamakan transistor, sehingga dimungkinkan untuk membuat suatu alat dengan ukuran yang kecil, di mana sebelumnya alat-alat tersebut masih menggunakan tabung-tabung vakum yang ukurannya besar serta mengkonsumsi listrik yang besar. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun sejak ditemukannya transistor, ditemukannya sebuah rangkaian terintegrasi yang dikenal dengan IC, Integrated Circuit, merupakan sebuah rangkaian terpadu yang berisi puluhan bahkan jutaan transistor di dalamnya, sehingga kita bisa melihat sebuah perangkat elektronika semakin kecil bentuknya, tetapi semakin banyak fungsinya. Sebagai contoh, telepon genggam, handphone yang Anda pakai saat ini, dengan telepon genggam yang kita pakai beberapa tahun yang lalu. Semua itu berkat revolusi silikon sebagai bahan dasar pembuatan transistor dan IC atau chip. Kemudian pada era pemanfaatan komputer untuk aplikasi pemonitoran dan pengadilan berawal tahun 1950-an, terutama pada pusat-pusat tenaga listrik. Pada dasarnya 1960 dan 1970-an terjadi peningkatan tajam dalam otomatisasi daya sebagian mini komputer. Muncul antara lain sistem SCAN, Supervisory Central Data Acquisition, dan Energy Management System. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui suatu alat yang mengadopsi elektronika sebagai basis teknologinya. Contoh, di rumah, kita sering melihat televisi, mendengarkan lagu melalui tape atau CD, mendengarkan radio, berkomunikasi dengan telepon. Di kantor kita menggunakan komputer, mencetak dengan printer, mengirim pesan dengan faxma, berkomunikasi dengan telepon. Di pabrik kita memakai alat deteksi, mengoperasikan robot perakit dan sebagainya. Bahkan di jalan raya kita bisa melihat lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan yang secara otomatis hidup bila malam tiba, atau papan reklame yang terlihat indah berkelap-kelip, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dari semua uraian di atas kita dapat membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak akan lepas dari perangkat yang menggunakan elektronika sebagai dasar teknologinya. Maka perkembangan teknik elektro pada masa sekarang sangatlah besar. Contohnya saja di bidang listrik, teknologi turbin gas, siklus kombinasi, dan kogenerasi. Perkembangan teknik elektro pada masa yang akan datang. Kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam teknologi komputer dan komunikasi merupakan daya dorong pengguna otomatisasi dalam semua industri, termasuk usaha penyediaan tenaga listrik. Era pemanfaatan komputer untuk aplikasi pemonitoran dan pengendalian berawal tahun 1950-an, terutama pada pusat-pusat tenaga listrik pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an. Terjadi peningkatan tajam dalam otomatisasi daya sebagai mini komputer. Muncul antara lain sistem SCADA atau Supervisory Central and Data Execution
dan EIMS Energy Management System, serta umum dapat dikatakan bahwa banyak kemajuan terjadi dalam bidang-bidang komunikasi, pembangkitan, operasi distribusi, dan layanan pelanggan. Teknologi komunikasi memegang peran penting dalam industri penyediaan tenaga listrik. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan memiliki dan mengoperasikan sistem komunikasi dengan kemampuan yang terbesar di banyak negara. Antara lain dapat dikemukakan pemanfaatan VLC, Forward Line Carrier, antar pusat tenaga listrik melalui saluran-saluran transmisi, teknologi-teknologi baru seperti pemanfaatan satelit, serta serat optik dan sistem komunikasi seluler kini telah mencapai tingkat pemanfaatan yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan oleh bidang penyediaan tenaga listrik. Perusahaan listrik berada dalam posisi yang kuat untuk bersaing dalam bidang komunikasi, karena memiliki lahan maupun tiang atau menara guna menggantung atau memasang serat atau kabel yang diperlukan. Selain dari itu, banyak menara radio yang telah dipasang yang dapat dipakai sebagai antena. Penggunaan teknologi komunikasi yang mutakhir akan senantiasa diperlukan dan dimanfaatkan dalam bidang industri penyediaan tenaga listrik. Baik, dari presentasi teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa Microsoft Office adalah perangkat lunak, paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS 10. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Sedangkan teknik elektro adalah bidang disiplin ilmu yang sangat luas dan memiliki tingkat perkembangan yang paling cepat pada beberapa dekade ini jika dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya jumlah permintaan pasar terhadap hasil-hasil pengembangan teknik elektro yang berdampak pada semakin ditingkatkannya berbagai penelitian-penelitian di bidang elektro, serta didukung pula oleh pertumbuhan industri elektro dan kebutuhannya dalam beberapa dekade ini. Saran dari kelompok kami yaitu diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan mempelajari aplikasi perkantoran yaitu Microsoft Office beserta penggunaannya, serta mengetahui dan mempelajari perkembangan teknik elektro dari masa ke masa. Di zaman yang semakin modern ini, mahasiswa dituntut agar dapat menguasai teknologi sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja ke depannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.